ya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah pilih kita untuk duduk hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan dan sponsori oleh DPK KNPI Bung Hangus. Allah tunjuk kita, Allah pilih kita di antara orang yang banyak. Bukan tak banyak orang yang tahu acara malam ini. Betul? Betul. Bukan tak tahu orang acara kita malam ini, tapi ternyata orang-orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang spesial ditunjuk oleh Allah, orang-orang yang khusus disentuh Allah hatinya, yang datang malam hari ini kudoakan kelak masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, urusan yang sulit dimudahkan urusannya, rezeki yang singkit dikasih Allah banyak rezekinya, yang lakinya ke laut dikasih Allah banyak ikannya, yang bertanam meladang bersawah cepat panennya, yang berdagang lancar dagangnya, yang banyak utang lunas muncul lihat dulu. Mudah-mudahan yang banyak utang Allah kasih banyak rezeki bayar utang. Udah lunas utang, mudah-mudahan bisa hutang lagi. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kelak di akhirat Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma di yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para ustaz, tuan-tuan guru, para imam, muallim, muallimah yang kami muliakan, hadir juga bersama kita. Salam ta'zim kita kepada Pak Camat. Kalau MC bilang tadi kepala camat, berarti ada ekor camat. Bapak Haji Sukandar Esos, Camat Bung Hangus, yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan hangat di hadapan kita bersama. Kehadiran beliau secara tidak langsung adalah support dan dukungan penuh untuk acara ini. Karena rata-rata kebanyakan kalau acara maulid banyak camat yang tak mau datang pada malam. Yang dikirim itu bukan camat, sekcam, kadang-kadang mewakili kepala desa aja datang, udah titip salam sama orang tua katanya pulang. Alhamdulillah camat di Bung Hangus nih elok pulang ke elok. Kita doakan Pak Camat mudah-mudahan menjadi kepala dinas. Mudah-mudahan Pak Camat jadi orang kaya raya. Mudah-mudahan Pak Camat banyak duit no. Mudah-mudahan Pak Camat baik. Kita doa Pak Camat, jarang dapat doa dari Ustaz. Ada lagi nih, ada mau. Salam ta'zimnya Mas. Kemana kalian dulu? Balik. Aku tak ada tadi sebelum makin baca. Udah naik aku bawa kalian balik. Ada balik itu semua. Jauh-jauh aku dari Medan, dari mau potong aku bawa. Sampai jam 9 sampai kemana? Lotte, minum pun belum. Sampai ke atas nih, aku ada siapa nonton.
kita kopi kayak gapo kayak orang barang-barang di kampung nih ya. bukan aku orang lain. Aku sampai ke Batu Barang ada ketua PKN ya, Masya Allah. Aku ke Batu Barang baca kemana-mana bu. Perasaanku bukan tamu yang datang kehadiran ke Bapak Ibu sekalian, tidak, tapi ibarat aku datang pulang kampung. Ayah aku orang pupuk di Merah. Jadi datang kemari sebagai keluarga yang datang menyapa keluarga-keluarganya. Makanya enak aku cakap sama ibu-ibu sekarang. Cuman masalahnya awak menganggap keluarga sini tak menganggap awak keluarga. Bayangkan kalian ada meja yang ada kan, kursi ada, meja ada. Keluarga apa gitu, keluarga apa? Nah, biasanya sepaket ada kursi, ada meja. Kursi tempat duduk, meja tempat kopi, biasa. Itulah kadang-kadang keluarga awak tak paham. Udah dianggap keluarga, tidak juga paham. Janganlah satu tak ada orang tengok. Air putih, hari macam dukun aku lama-lama nunggu air putih. Ya Allah ya Rabbi. Padahal aku pancing tadi, aku dah sampai di kafe minum kopi, maksudku gitu. Pahamlah pula, siapkanlah kopi, itu maksudku. Aku minta tak mungkin. Nah, mengharap sakit. Mengharapnya sakit deh. Apalagi mengharap yang tak pasti. Iya. Berjuang itu sudah. Berkorban sudah dilakukan. Di chatting selalu, di telepon selalu. Dia kan yang cakap awak jalan sama orang lain. Ya Allah ya Rabbi. Sakit mengharap, minta tak mungkin, mengharap sakit. Aku cuma mengingatkan, mana tahu lupa. Nampak tak ada juga bawa, cukup sekalinya aja aku main. Salam takzim juga kita haturkan, ada Pak Kades. Bapak Haji Ridwan Siagian, sekaligus penasehat KNPI di Bung Angus, yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan. Ada Bung Tarmizi setelah tadi juga menyampaikan sambutan mewakili Ketua KNPI Kabupaten Batubara. Ketika dia sambutan, aku tengok isinya macam bahan ceramah. Aku berpikir pula, apa lagi anak sampaikan, sudah dibahas masalah selawat. Aku pikirkan luar biasa berarti KNPI ini. Bukan hanya aktivis di dalamnya, seni-seni ustaz pun ada di dalamnya. KNPI, seluruh KNPI pengurus di Kabupaten Batubara yang hadir, bila khusus ada Bung Andi Swadana. Gampang sebenarnya mengingat atau ingat aja sama duit, berarti ingatlah nama beliau. Andi Swadana, dana, Swadana, udah. Tapi bukan berarti Bung Andi ini gilo duit, tidak. Memang tak cocok kasih begitu kan? Ketua KNPI ini Bung Angus beserta seluruh rekan-rekan kader-kader yang berseragam biru. Ada anak-anak remaja masjid. Kemudian bila khusus lagi untuk ama-ama, ibu-ibu yang cantik-cantik 30 tahun yang lalu. Ayah-ayah, bapak, uwa, ince, semualah. Yang tak bisa aku sebut satu persatu, izin mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kusebut pun satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada kita yang hadir. Mudah-mudahan siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah pandang dengan ridho dan rahmat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang gue tengok udah jam 11:30 kurang 1 jam. Hah? Betul kan? Jam 11:30 kurang 1 jam. Berhubung aku balik lagi putar arah mau balik ke Medan, besok pagi ada acara maulid juga di Medan, jadi tak bisa lama-lama. Minta izin lah, aku tanya sama Bung Adil, acara kalian ini 1 hari atau 2 hari? 1 hari. Berarti sebelum jam 12 sudah bubar.
Karena acara 1 hari. Kalau jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Hitungannya jam 12. Kalau sudah 2 hari, tahulah kalian kontraknya berapa. Enggak, maksudnya ini teratanya berapa lagi yang dibayar. Kue kan? Kan di posan nih, ini son, di tenda ini di posan. So ada pilih-pilih dikasih tenda. Khusus kan dikasih tenda. Enak begitu saudara. Minum kan ada? Ada. Oh, coba suau tadi ya. Minum. Aku kan suau ini. Elok suau ini dengan syarat kopi bawaan. 3 kali ya, sabun ya. 5 kali aku sabut ada tuh kan aku. So nanti Pak putar mobil balik gitu. Tak jelas bilang aja. Enggak, aku cuma bilang gitu, bukan maksud itu Bu, enggak. Yang datang nih camat, ya, kepala desa dari Batubara, DPD KNPI Batubara. Takutnya di luar sana ada bercakap. Kok acara waktu ya Allah meriahnya. Ustaz jauh-jauh dari Medan. Yang datang di muka tuh ramai pejabat-pejabat. Kopi pun tak ada kan tuh uang sana aku tak bercakap. Kalau aku tak masalah. Pulang dari sini nanti dapat nanti duit kopi dari Pak Camat, nak minum kopi aku di luar kan. Kecil-kecil bercanda Pak Camat. Pak Camat yang slow, aku suka slow Pak Camat. Cuman kalau lama-lama slow aku jadi ya. Aku tengok Camat lagi suka sonyong. Apalagi tanggal-tanggal mudo, memang tahu mau ngambil buat acara maulid. Buat tanggal mudo. Kades pas gajian, camat pas gajian. Luar biasa. Luar biasa. Sengaja undang yang Ustaz dari Medan, bukan tak banyak Ustaz di Batubara. Ada dai aksi Indosiar kita orang 50, Ustaz Ucai. Ada Ustaz Latif. Ada Ustaz Hermansah. Banyak Ustaz-Ustaz kita di Batubara. Cuman dipala-palakannya aku yang datang. Karena dia tahu camat datang, kades datang, panitia undang, 3 biasa amplop itu. Biasanya begitu. Aku pernah juga gitu Pak Camat, Pak Kades. Pernah aku camat gitu. Bingung aku 2 amplop. Aku tanya panitia, apa lagi nih aku bilang. Biasanya panitia 1 aja amplop. Ini dari Pak Camat Ustaz katanya. Kenapa tak dia mengasih? So kan dia Ustaz cuma 500.000 kan. Karena panitia tak mungkin 500.000 jauh-jauh dari Medan. Minyak mobil kau aja 300.000. Lain lagi tol. PP 100 lebih jalan tol. Lain lagi aku bawa anggota minum makan oleh-oleh. Kalau 500.000 usah pun dari datang kemari. Ah, terus tolong aja. Jangan kan seuzon bawa ibu pikir aku lah Ustaz ni teman-teman begitu ya lah cerita duit. Tidak, demi Allah. Tak kepikiran duit. Yang mikirkannya panitia. Apa pula aku mikirkan duit? Kalau ada aku ambil, tak ada parah kali itu pula. Allah yarham guru kami Ustaz Haji Hafiz Yazid di Medan. Pernah bilang sama kami Pak, Ustaz kalau diundang ceramah kemanapun tak boleh, berdosa. Pantang Ustaz undang ceramah minta honor. Nah ini aku amalkan. Lo ngamuk? Guru kami bilang, pantang kalau Ustaz undang ceramah, berdosa. Pantang minta honor. Dengar? Tapi jauh lebih berdosa lagi undang Ustaz dari Medan tak dikasih honor itu. Memang kacau lah, salah lah kenapa undang Ustaz PA macam aku. Tahunya aku begitu masuk aku tadi datang kemari, cakap kan kan? Cakap Ustaz juga panjang, kamu dia panjang, gondrong. Yang satu bilang pas lah macam di foto tuan. Aku pikir di foto tu sorban, punya rambut. Bisa ganteng aku di foto. Masya Allah. Permak orang ini. Cocok lah, satu pun tak ada jerawat aku tengoknya. Gagah semua. Ini kalau udah sewa acara, dia aku bawa pulang dulu ya. Panggil, aku pajangkan muka aku. Umpan-umpan tikus saja. Bo. Malam ini kita bicara tentang maulid atau maulud. Enggak, bukan gue takut, tak bertanya. Bahasa istilahnya ada 2, maulid, maulud. Maulid itu biasa istilah dipakai di Sumatera Utara. Di Batubara banyak pakai kalimat maulid.
Maulid itu artinya memperingati hari lahir, sedangkan maulud memperingati yang lahir. Kalau KNP ini dungangus buat acara tepat tanggal 12 Rabiul Awal, namanya maulid. Lebih dari tanggal itu namanya maulud. Kenapa? Yang kita peringati bukan harinya, tapi siapa yang lahir. Cuman istilah itu dilebur dalam Sumatera Utara ini sudah dijadikan sebuah istilah. Mau hari hanya, mau sebelum atau sesudah, tak ada cerita. Yang namanya peringatan hanya cuman satu, peringatan Maulid Nabi Muhammad. Yang pakai kalimat maulud itu banyak di Jawa. Di Pulau Jawa sana banyak pakai maulud. Awal Oktober kemarin aku safari maulid ke keliling-keliling kota Batam. Sampai sekaligus aku cerita-cerita sama kawan-kawan puak-puak Melayu di Rempak, Galang dan juga Batam sekitar. 4 hari keliling di Batam, tak ada cerita maulid. Acara apa? Maulud dibahas. Sedangkan kita istilahnya sudah lumrah yang namanya cerita maulid. Terlepas apapun namanya, tujuannya cuma satu, membuktikan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat, tepat, padat, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kalau bicara tentang maulid dan dikaitkan dengan sosok pemuda, ini sangat erat hubungannya. Dan untuk kawan-kawan sahabat-sahabatku KNPI, bahwa Nabi Muhammad pernah muda. Nabi Muhammad mulianya tidak di saat diangkat menjadi nabi. Tadi budak-budak ini sudah buat lagu syair senandung. Usia 40 tahun dilantik menjadi nabi. Dan kemuliaan Nabi Muhammad bukan hanya pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad mulia setelah 40 tahun, sebelum 40 tahun, waktu muda, remaja, anak-anak, bahkan ketika Rasulullah lahir sekalipun, Nabi Muhammad sudah mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibentuk oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Itu Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu orang biasa, ngapain harus diperingati maulid atau lahirnya? Salah. Basyarun la kal basyari. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Lahirnya saja beda, sampai wafatnya pun beda. Nabi Muhammad waktu muda menyatukan umat. Bagaimana kaum 4 suku yang sibuk dengan kegengsian, egoisme, 4 suku bangsa Arab yang sangat luar biasa memegang keegoisan, kegengsian, merasa paling hebat dan yang paling benar, merasa paling mulia dan paling kaya. Sampai suatu saat ada satu tragedi, mereka sibuk berebut siapa di antara 4 yang suku ini yang akan meletakkan batu Hajarul Aswad di dinding Ka'bah. Sejarahnya sudah ternukil dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan. Sampai mereka berdebat, dialog, hampir tumpah darah. Maka putuslah satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Siapa nanti yang pertama kali masuk ke kota Ka'bah nih, ke kota Mekah nih, maka dialah yang kita minta untuk memberikan keputusan agar kita tidak saling sikut-sikutan, agar kita bisa tidak menunjukkan keegoan masing-masing. Dialah yang akan memberikan keputusan. Qadarullah, Allah izin, Allah takdirkan. Lewat datanglah Nabi Muhammad memasuki kota Mekah. Usia masa itu umurnya masih muda, 20-an tahun. 4 suku ini bingung, betulkah Muhammad yang datang ini yang akan membuat perdamaian di tengah-tengah kita? Coba kita minta pendapatnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang buat kalian berselisih? Setiap obat pasti, setiap penyakit ada obatnya. Setiap apapun permasalahan ada solusinya. Mereka bilang, ya Muhammad, kami percaya engkau adalah seorang al-amin yang dipercayakan. Ini kami 4 suku bangsa Arab, masing-masing ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Siapa di antara kami yang berhak? Kata Nabi, di antara kalian yang berhak hanya kalian yang tahu. Masing-masing menunjukkan diri, Pak, Bu. Aku yang paling tua, aku yang paling mulia, aku yang paling bagus. Apa dibuat Nabi Muhammad? Dikeluarkan sapu tangan bersegi 4, batu Hajar Aswad diletakkan di atas. Masing-masing kepala suku megang ujung ini, ujung sapu tangan. Ayo rame-rame kita bawa, kata Rasulullah. Diletakkan batu Hajar Aswad. Mereka 4 suku berdamai. Hebat dan dahsyatnya bijaksana, bijaksininya Nabi Muhammad bisa mendamaikan 4 suku. Kita tarik benang merah bahwa pemuda yang diinginkan oleh Rasulullah bukan membuat keributan, melainkan mendamaikan satu sama lain. Cocok? Cocok? Nih kita butuh anak-anak muda, Bu. Tadi Bung Termizi bilang, Pak Camat, support, bantu, dukung, fasilitasi. Artinya kolaborasi antara anak-anak muda dengan pemerintahan setempat diperlukan. Kerjasama yang baik diperlukan. Mohon maaf, semua kebutuhan akan diindahkan kalau semua bisa kerjasama. Nih anak remaja masjid bisa kerjasama, anak-anak muda bisa kerjasama. Bagaimana membangun kecamatan Libung Angus menjadi kecamatan yang nomor 1 di provinsi Sumatera Utara. Ini yang kita butuhkan sekarang. Karena hari ini Bapak Ibu, anak-anak muda kita sulit untuk diarahkan kepada hal yang baik. Contohnya malam inilah, cuma 1 seragam anak remaja masjid ku tengok. Ini remaja masjid mana? Hah? Apa yang kalian bilang? Kepala desanya mana ini? Ini baju dari kepala desa? Tidak. Iya. Lebih banyak anak-anak muda gitu, bukan di sini tempatnya. Ini karena remaja masjid datang agak rame nih. Coba ini pulang satu-satu. Tapi yakin buat kita tidak balik loh. Kebiasaan sebelum Ustadz siap ceramah balik satu-satu. Tak apa-apa. Pokoknya siapa yang balik sebelum aku ceramah, aku doakan jumpa kuntilanak gondrong. Aku doakan. Anak-anak muda hari ini ramai di sini, tidak di luar, Bu. Kami mau lewati keyboard tadi. Lebih banyak anak-anak gitu di situ. Lebih banyak ayah omak menggendong anak dia pakai itu, bawanya nonton keyboard. Anak-anak itu dari kecil sudah diajarkan tengok maksiat, tengok. Ini kasih tahu, kita orang kampung Melayu ini harus menjaga tradisi Melayu itu. Melayu tak kenal dengan keyboard seperti itu. Ibu buat pesta pernikahan, ibu buat pesta kekah, sunatan apa namun terserah. Malam sebelum pesta dipanggil kenduri arwah, ya, iya kan? Dipanggil kenduri arwah, imam masjid dipanggil, penghulu dipanggil, kepala desa, ustadz di kampung dipanggil, baca doa, takbir, tahlil, doa, besok malam maksiat. Malam sebelum pesta kenduri, besok malamnya habis resepsi, joget-joget, biduan tak pakai baju dipanggil. Tengok, malam buat doa, besok buat maksiat. Secara tak langsung penghinaan terhadap orang baca doa. Apa dikasih orang-orang kampung ini kalau kenduri arwah yang dikasih yang datang baca doa itu apa? Bontot, iya kan?
Udah makan kau yang habis lepas isya makan, dah balik kau pun ada bontok lebih di bawah, ada duit? Tak ada. Itu biduan joget duit tidak? Saya pikir baik. Buat acara maulid, capek MPI buat acara maulid, dibuat di lapangan supaya apa? Supaya meriah yang datang. Malah yang ramai datang ke tempat keyboard. Sekarang susah mengarahkan orang kebaikan. Maka panitia, adik-adikku, jangan pernah mundur walau selangkah pun demi kebaikan. Terserah orang mandangnya apa, terserah orang mau datang atau enggak, terserah urusan siapa itu. Cuman aku menyampaikan dalam fikih perkotaan, Dr. Muhammad Jamil Siahan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, memberikan fatwa haram hukumnya menghambat perjalanan orang kalau buat pesta di jalan. Ini satu. Ya. Yang kedua, buat acara ibu pesta pernikahan boleh, tak ada masalah. Walimatul urus hukumnya sunnah. Walimatul akikah, walimatul khitan, pokoknya walimah atau yang namanya pesta hukumnya sunnah. Tapi di saat ibu buat acara walimah itu, di dalamnya ada maksiat, perempuan yang tidak pakai busana lengkap, membuka auratnya, joget-joget, kemudian ada orang datang minum khamar, minum tua, ada orang berganja, ada orang bersabu, ada yang datang bergandengan tangan bukan muhrim, bercewek-cewek undangan, zina dan maksiat. Sebanyak dosa yang mereka buat, ibu tanggung sebagai panitia ataupun tuan rumah yang buat acara. Bayangkan mati tak sampai bertobat, padahal kita buat acara pernikahan anak, tapi yang datang kita undang jutaan harganya, bu, jutaan. Undang biduan keyboard jutaan, undang tukang marhaban 100.000 bagi ompat, plus tolo sama pulut. Undang biduan keyboard mana ada 500.000, tak ada 500.000. Apalagi seperangkat, sama-sama keyboardnya, sama-sama tim sound segala macam, jutaan. Lebih mahal keyboard membawa kemaksiat, bawa kena aku ketimbang ustaz. Ustaz jauh-jauh di Bandung Medan, pulang-pulang awak buka amplop tujuan situ. Ya Allah, kono minyak 300, kono supir sekian, kawan-kawan sekian, makan minum sekian, bawa pulang 200.000. Padahal mengarahkan untuk kebaikan, jalan menuju surga. Aku pernah bilang Tanjung Balai, waktu aku membaca Tanjung Balai, kebetulan ada Ayu Ting Ting datang hari ulang tahun Tanjung Balai. Ayu Ting Ting padahal memberikan alamat palsu. Ya kan? Kemana? Ku cari kemana? Dia menunjukkan alamat palsu. Sekali menunjukkan alamat palsu 60 juta. Ustadz tunjukkan alamat surga 1 juta. Ya Allah, malamnya aja aku gaduh, entah 200 juta dari juta tahu. Takut aku di bawah. Ya Allah, tidak udah pakai jauh saja. Ya Allah, Pak Camat pun sonyong dari belakang. Sonyong aja Pak Camat. Minyak setitik lagi. Karena agak sodak, menyenangkan hati Ustadz tuh, bahagia Ustadz sama keluarganya, banyak faedah pahala. Apalagi anak muda BNP ini, ya Allah. Hukum pesta, hukumnya sunnah. Ingat, silahkan ibu buat pesta, silahkan buat semeriah mungkin, tapi ingat, dosa ditanggung sendiri. Kadang cuma menyunatkan anak saja puluhan juta habis. Mengundang keyboard ini, pesta keyboard ini, undang ini, ya Allah. Berharap anak jadi anak yang soleh soleha, tapi dari mulai kecil mata anak ini sudah kita kasih memandang maksiat. Berapa banyak anak-anak kecil ku tengok tadi yang menengok perempuan berjoget tak pakai baju, baju tapi tak longkok. Lebih cantik baju lagi yang tak nampak terus body ku gimana?
Tak nampak body. Karena kalau aku sampai sompitkan baju kuning putih lang darah pantai, kurus tinggi lang, sehingga darah dapat tertepo. Aku yang baju togok-togok terbalik zaman sekarang perempuan pula yang bajunya pendek-pendek. Padahal perempuan tuh auranya itu sebagai marwah. Ya Bu, agak kecil man bawa kopi gitu. Jauh betul dah, jauh ujung sana nanti kopi. Dia mandi pajak yang tiram yang boleh. Tak mau tengok. Laki aku kopi aja ni kan. Tempat abang naik kan gitu. Enggak biar elok aja, biar nampak aja elok. Kan gini tunggal pakai kursi sebiji kan tak enak pemandangan. Apalagi pakai ini handphone, tak pakai apa guna. Kayak itu tidak ada. Maksud gua ada meja kan, ada kursi sepaket dia, ya kan? Ada meja, ada kursi, kemudian meja itu isinya apa? Ada kopi, ada minum air putih, kemudian ada buah, ada kue, ada tisu, lengkap. Jadi enak dia nengok pemandangan meja ini, meja panjang, isinya cuma golas biji. Ya Allah, makin sumbang, betul, memang betul luar biasa kainnya. Samping aja bang, samping. Nah. Ya, luar biasa. Kopi aja tadi lain nih. Ya Allah. Ketua aja, ketua. Oh, kenapa aja? Itu aja. Dah. Udah lah itu ya Allah ya Rabbi. Tak dah dibasah kuyuk baju aku. Ya Allah ya Rabbi. Entahlah. Cuaca agak panas. Jadi aku kalau ceramah gini ngeluangin suara keringat, makanya bawa sorban itu lebar-lebar. Apa guna sorban ini sama aku ada 3. Pertama, menambah wibawa biar agak gagah dikit. Yang kedua, ngilang-ngilang keringat kalau tisu lama naik. Yang ketiga, bungkus-bungkus dangai kalau belum. Ini favorit aku nih makan kue dangai. Ada dangai kita di Batubara ada dangai 56. Asalkan aku kemari biasa aku telepon tuh, bawa pulang, bawa posan gua aku kotak bawa pulang. Kemarin saya tak sempat. Karena aku posan tadi sokan juga aku tak bayar. Karena malam itu belum jelas. Nampaknya kopi tadi aku ngutang. Dah. Itu yang pertama ya. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh pemuda yang paling terbaik di dunia. Ada seorang Yahudi yang menulis satu buku. Judul bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Selama 60 tahun dia mencari informasi nih Pak. 60 tahun dia menyiapkan ini buku. Seorang tokoh namanya Profesor Dr. Michael Hyatt, mantan rektor Universitas California. Tahu California mana? Simpang Sianang ke kanan. Mantan rektor Universitas California Amerika Serikat menulis satu buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Agamanya bukan Islam, malah seorang Yahudi. Dia menulis 100 nama tokoh yang berpengaruh di dunia. Nomor 1 diletakkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan nama itu keluar? Ketika dia ditanya orang-orang seagama dengan dia, wahai Dr. Michael Hyatt, kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kau buat namanya nomor 1 menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia? Bukankah ada Mahatma Gandhi, tokoh India? Bukankah ada yang lain nama-nama orang yang hebat di dunia? Seorang Yahudi pengarang buku itu menjelaskan kenapa nama Muhammad kuletakkan pertama, karena sudah disurvei ke lapangan keliling dunia selama 60 tahun bahwa kebenaran yang dibawa Muhammad benar adanya dari Allah, Tuhan semesta alam.
Karena tak akan pernah mungkin ajaran yang begitu dibawa Nabi Muhammad, kalaulah ajaran itu palsu, ajaran itu nyeleneh, ajaran itu sesat atau tak bagus, tak akan pernah mungkin bertahan berabad-abad lamanya. Sampai sekarang 1400 tahun lamanya ini ajaran diantarkan oleh Rasulullah. Lebih dari 2 miliar penduduk dunia beragama Islam, dan itu asbab ajaran Nabi Muhammad. Tak sampai 23 tahun dakwah Nabi Muhammad, tapi sampai kemarin Islam itu menunjukkan tokoh yang pertama Nabi Muhammad dari kecil sampai dewasa sangat luar biasa mempengaruhi dunia. Lain cerita kalau pendapat-pendapat yang lain. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, pemuda jika diibaratkan seperti matahari, maka laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Kenapa demikian? Karena pemuda memiliki yang lebih secara fisik dan potensi yang sangat luar biasa. Itu juga lah yang dikatakan oleh orator ulung kita, mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno. Dalam salah satu orasinya beliau mengatakan, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Sumeru, tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Pemuda seperti apa yang dibutuhkan Bung Karno masa itu? Pemuda seperti apa yang diharapkan Sayyidina Ali masa itu? Pemuda seperti apa yang diharapkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa itu? Kalau kita pandang hari ini, kita berharap besar, berharap penuh kepada anak-anak muda di kampung halaman kita. Bu, kalau hari ini ibu pandang kinerja KNPI sangat baik, pro dengan rakyat, maka dukung, sampaikan aspirasi ibu kepada mereka. Biar yang mereka mengkritik pemerintah, biar mereka yang mengantarkan aspirasi kita, biar mereka yang menyampaikan sama Pak Camat pembangunan apa yang perlu dibuat, biar mereka yang menyampaikan sama Pak Kades bantuan mana yang belum harus disampaikan. Mereka yang akan bekerja, mereka yang akan mengatur, mereka yang akan mengkritik serta mengawasi jalannya proses roda pemerintahan. Tapi kalau hari ini anak-anak muda kita bobrok akhlaknya, anak-anak muda kita keracunan yang namanya candu dengan namanya narkoba, anak-anak muda kita candu dengan game online-nya, anak-anak muda kita candu dengan perempuannya, dengan pacarannya dan lain sebagainya. Jangan harap Bung Hangus bisa baik ke depan. Bagaimana kecamatan di Bung Hangus 10-20 tahun yang akan datang? Jawabannya anak-anak muda zaman sekarang. Siapa pengganti Pak Sukandar kelak jadi camat di Bung Hangus? Anak-anak muda. Siapa yang menggantikan Pak Ridwan menjadi kepala desa di sini? Jawabannya anak-anak muda. Siapa yang menggantikan Bupati Batubara? Jawabannya anak-anak muda. Siapa yang menggantikan Presiden Republik Indonesia, pejabat-pejabat di bangsa ini? Jawabannya anak-anak muda hari ini. Kalau hari ini anak-anak muda baik akhlaknya, bagus pikirannya, hatinya bagus, pikirannya bagus, sepak terjang kinerjanya juga bagus, pola pikirnya bagus, insya Allah ke depan kampung halaman kita menjadi bagus. Tapi kalau anak-anak muda kita hari ini sibuk dengan duniawinya masing-masing, hari ini anak-anak muda kita candu dengan narkobanya, sibuk dengan game online-nya, sibuk dengan geng motornya, yang kita khawatirkan kampung kita akan habis ditelan masa. Harapan kita adalah anak-anak muda. Apa yang mereka buat, insya Allah kalau baik, bantu, support, dukung. Minimal tak sanggup berbuat apa-apa, doakan mereka agar berjalan dengan baik. Lebih 1 bulan yang lalu mereka dilantik. Artinya sumpah sudah diambil. Bukan hanya ketua-ketua atau pengurus sebagai saksi, melainkan Allah dan malaikatnya menjadi saksi. Berbuatlah dengan aturan agama, prolah dengan rakyat. Insya Allah Allah akan merahmati perjuangan kalian, wahai adik-adikku di KNPI. Ketika kita sudah sanggup membantu, berarti niatkan saja membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa perjuangannya untuk kita, ibu. Rasul dikirim Allah bukan hanya diutus untuk bangsa Arab, tidak. Di masa jahiliyah yang sangat luar biasa digeluti oleh orang-orang masa itu,
Nabi Muhammad hadir untuk menjadi penyejuk mata orang. Nabi Muhammad hadir untuk penyejuk mata orang. Nabi Muhammad hadir untuk membuat orang tenang, menjadi perdamaian itu hadir. Nabi Muhammad datang membuat orang senang bahagia. Ini Nabi Muhammad. Bayangkan ibu zaman jahiliyah, bu, zaman jahiliyah ya, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Zaman jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup, Pak, karena aib keluarga. Apa sebab jadi aib keluarga? Masa itu Nabi Muhammad belum hadir, perempuan hanya dijadikan sebagai budak, bukan pembantu atau babu, tapi budak, lebih kasar, lebih kejam, dan bahkan tidak ada diberikan hak serta kewajiban. Apapun yang mau dilakukan majikan kepada budak, budak tak boleh komplain. Kalau pembantu atau babu masih ada hak dan kewajiban, gaji ada, makan ada, tempat tinggal disiapkan. Tapi kalau budak disiksa pun tak ada yang boleh komplain, diapakan pun tak boleh komplain. Masuk itu perempuan dilelang, dijual, dipajak. Pergi ibu kebayaan yang tiram, aduh terpajak 5-6 orang. Lelang, ketua. Dijual perempuan, anak usia sudah balik sampai dewasa dijual, bolikan. Yang bentuknya begini, mukanya begini, sekian dirham, sekian dinar. Dulu hina perempuan, kerjaannya cuma 3, dapur, sumur, kasur. Hina tidak. Lahir Nabi Muhammad, harkat martabat perempuan diangkat oleh Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran khusus dikasih Allah hadiah untuk perempuan. Ada satu surah membahas masalah perempuan, namanya surah An-Nisa. Mana ada Pak surah Ar-Rijal laki-laki? Nggak ada. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, mari sama kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran oleh Qori Internasional kita, membacakan Quran surah Ar-Rijal ayat 1. Ada Ar-Rijal? Nggak ada. Yang ada An-Nisa, wanita. Ibu jari ada, bapak jari nggak ada. Ibu kota ada, bapak kota nggak ada. Hari ibu ada, hari bapak yang ada hari ayah. Apalagi hari Kartini ada, hari Kartono nggak ada. Aku pun bingung, apa salah kami laki-laki ini, semua ibu-ibu. Marwah harkat martabat perempuan diangkat ketika Rasulullah hadir. Terbalik sama zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada seorang raja yang kejam yang ngaku Tuhan, namanya Fir'aun. Sangkitkan berkuasanya Fir'aun, pernah Fir'aun perintahkan bala tentaranya membuat anak tangga, Pak. Membuat anak tangga disusun sampai ke ujung langit. Dalam waktu beberapa saat anak tangga pun sudah siap sampai ke ujung langit. Fir'aun naik ke atas sambil membawa pedang berlumuran darah. Sambil bawa pedang berlumuran darah, Pak. Apa tujuan Fir'aun? Naik perlahan demi tangga sampai ke ujung, dia tusuk-tusuk langit seolah-olah dia bertarung dengan Allah. Selesai dia bilang bertarung dengan Allah, dia turun dari tangga yang sama, dikumpulkannya seluruh rakyat dan manusia yang ada. Dia tunjukkan pedang yang berlumur darah. Wahai hadirin, wahai saudara-saudaraku, kalian perhatikan, aku sudah membunuh Tuhan kalian Allah. Aku sudah berperang dengan Tuhan kalian di langit. Aku sudah membunuhnya berlumuran darah. Ana rabbakumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Ketika Fir'aun dapat mimpi akan ada yang akan menghancurkan kerajaannya seorang laki-laki dari bangsanya sendiri, maka diperintahkanlah seluruh prajurit dan bala tentara, hulu balang dan segala macam adipatinya
bahwa setiap anak laki-laki lahir harus dibunuh. Beda kan? Zaman Nabi Musa anak laki-laki dibunuh gara-gara takut hilang jabatan. Di zaman jahiliyah anak perempuan dibunuh gara-gara aib keluarga. Bandingkan zaman sekarang, kurasa jauh lebih jahiliyah zaman sekarang ketimbang zaman dulu. Di mana letak jahiliyahnya? Kebobrokan akhlaknya. Kalau zaman Nabi Musa anak laki-laki dibunuh, zaman jahiliyah anak perempuan ditanam hidup-hidup. Zaman sekarang belum tahu kita laki-laki perempuan jenis kelaminnya udah dibunuh, diaborsi, digugurkan. Betul, betul. Ciuman bau kopi, oh semua dapat kopi. Itu keciuman bau kopi. Kupikir aku aja yang dapat kopi. Iya ya, minumlah percaya dengan itu. Aku camak yang semua minum. Tadi aku ponggok di situ tak ada kan saya minum. Tunggulah siap baca nih. Maulah minum aku jam lagi. Paling 10 menit lagi siap. Ngapain lama-lama ya kok? Zaman dulu jahiliyah kalau dibandingkan sama zaman sekarang, kurasa jauh lebih jahiliyah zaman sekarang ketimbang dulu. Zaman dulu pembunuhan banyak, sekarang banyak. Sampai-sampai merajalela namanya pemerkosaan. Zaman sekarang bukan cuma pemerkosaan. Aku dapat kabar beberapa bulan yang lalu di daerah Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat, ada seorang anak usia sekitar 17 tahun menghamili ibu kandungnya. Zaman jahiliyah tak pernah terjadi. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun tak pernah terjadi. Yang jauh lebih menyedihkan, ada seorang ayah di daerah Majalengka. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya, usia anak kandungnya 5 bulan. Kemana otak? Kalau ayah memperkosa anak gadisnya sudah lumrah kita dengar di zaman sekarang, Bu. Apa sebab? Ayah tak punya iman, anak tak nutup aurat. Ini anak usia 5 bulan. Membaca beritanya menangis aku nengok. Andai ayahnya ada di muka aku, udah aku tidak sampai patah tulang. Kalau bahasa kampung bilang memang ayah sakit takunnya gawi. Agak kocak, memang kasar bahasa. Memang itulah yang cocok. Mak dia kojo, Bu, menjadi membantu di rumah orang lain. Pulang-pulang dia dari rumah orang membantu, anak dia menangis. Dikasih susu, tak juga diam. Dibawa ke kamar mandi, entah hendak ke kamar mandi dia, tak juga ada. Didiamkan tak diam-diam. Panas badan semakin panas, dikasih kompres tak juga sehat. Dibawa ke puskesmas, kata pihak rumah sakit, kemaluannya yang berdarah, kemaluannya yang luka. Dicari informasi, dicari-cari, saya cari ayah kandung yang kurang ajar, yang macam laknat tuh. Itu yang menggagahi anak kandungnya sendiri, Pak. 5 bulan umur. Heran kita zaman sekarang. Kejahiliahan itu sudah muncul, Pak, zaman sekarang. Apa yang menyebabkan orang zaman jahiliyah itu hancur akhlaknya? Bukan tak paham tentang ekonomi, jago. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, Imam Samsuddin Al-Qurtubi menjelaskan, Badiru bil mauti sittah. Segera kamu menghadap kehancuran apabila terjadi 6 perkara. Satu di antaranya umrat sufaha, dilantik pejabat-pejabat yang bodoh. Bodoh di bidang apa? Ini jahiliyahnya tadi. Bukan bodoh di bidang ekonomi, mereka banyak duitnya. Manajemen ekonomi mereka bagus. Bahkan jangankan ekonomi mereka, ekonomi rakyat dibolak-balik, diobrak-abrik.
Bukan bodoh di bidang budaya, mereka cinta dengan budaya. Bangsa Arab masa itu budayanya terkenal. Bukan juga bodoh di bidang sosial, sosial mereka bagus. Bukan juga bodoh di bidang politik, strategi dan siasah mereka kuasai. Tapi apa yang menyebabkan mereka jahiliyah zaman itu? Yaitu bodoh di bidang agama, hidayah, iman, Islam, takwa, ihsan tak dapat. Maka hancurlah akhlak. Dan lama kelamaan makin kesini akhlak itu pun sudah hilang di zaman kita, Bu. Ingat ibu dulu masa-masa kita dulu lah pula ya. Ibu menggoreng ikan, pulang bapak itu dari laut, digoreng lah ikannya pula. Anak gadis ibu mandi di komo mandi, bersih komban. Tak berapa lama naiklah apa ke rumah. Apa ibu bilang sama anak gadis di komo mandi itu? Atik, si Atik nama anak ibu. Oh Tik, ya mak, ayah kau di muka, elok pakaian kau yo. Iya mak. Apa dibuat budak itu? Dibuat kayaknya kain sampai kemari, ya, anduk menutupi bahu dia, betul. Itu menjaga akhlak dulu. Sekarang tidak. Ada tak ada ayah di muka rumah tu, ada tak ada ayah di teras atau dekat TV di ruang tamu, anak bersekomban. Hello Kitty. Lenggak lenggok pantatnya tengok ayah. Itu anak yang tak buat akhlak sekarang. Panas juga duduknya. Agak dia suka jam. Bo, dulu aku masih ingat. Kalau jam 5 petang aku tak balik rumah, kocak pinggang aja mendiang apa di muka pintu. Sibuk mencari jalan masuk dari lain, jangan jalan situ. Ditengokkannya cuma tuh tengok awak, udah menunduk masuk cuman nak masuk. Pasti kena malah. Anak zaman sekarang jam 7 malam, jam 7 pagi tak balik. Ayah dia kocak pinggang nengok-nengok dia. Apa katanya? Mantul lah ya. Itu kok lah yang aku. Kacau akhlak sekarang. Dan zaman jahiliyah akhlak mereka hancur, dibaguskan oleh Rasulullah dengan akhlak pula. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, menyempurnakan akhlak. Akhlak itu yang mengantarkan akhlak yang baik. Akhlak dari Nabi Muhammad yang membuat jahiliyah menjadi baik. Akhlak mulia Nabi Muhammad minat dhulumati ilan nur, membawa kita dari kegelapan sampai cahaya terang benderang dinul haq, agama Islam. Dan di hadapan anak-anak kita akhlak itu sudah mulai hilang. Dulu kalau sudah berkumpul ayah omak sama tamu datang, anak takkan pernah ikut-ikutan datang. Pasti dia di belakang di dapur, ataupun kalau ondak dia keluar dari belakang menunduk-nunduk dia. Anak zaman sekarang ikut dia bercampur cakap ayah omak dia sama tamu. Dengan duduknya itu, ya Allah, sambil main handphone dia. Bukan begitu mak, kata wak idah saya tak begitu loh mak, katanya pula. Ikut dia bercakap sama mak. Ini akhlak udah cukup. Tapi kadang ibu, tak semua kusalahkan anak-anak itu. Kadang-kadang kita pula yang membuat anak itu lengah dengan akhlaknya hancur. Berapa banyak orang tua jam 5 potang kambing dia tak balik, sibuk mencari ke kandang kambing orang lain. Itik bebek dia tak balik jam 6 potang, sibuk mencari kemana-mana. Anak dia tak balik jam 12 malam, tak ada yang sibuk mencari. Banyak kejadian. Balik-balik anak tu masuk angin. Oh pikir masuk angin betul. Bolehkanlah antangin, diubatkanlah, wayah digusuk-gusukkan keluar juga angin. Oh pikir keluar. Tak sehat-sehat, mempunyai sehat 9 bulan 10 hari. Tak berapa lama berbentuk perut, 2-3 bulan, 4-5 bulan sudah nampak perut tu togok. Anak masih SMA. Apa nak dibuat karena takut malu di hadapan masyarakat, diberhentikan sekolah, panggil penghulu, nikah.
Begitu nikah tak berapa lama pesta besar-besaran. Ya Allah, maksiat diagungkan. Malu sama manusia, tapi tak pernah malu sama Allah. Tak bisa aku salahkan semua anak-anak ibu ni. Kadang ibu membiarkan orang tu maksiat. Mana ada yang biarkan maksiat Ustaz? Membiarkan anak ibu pacaran sama halnya membiarkan perzinahan dalam rumah tangga. Datanglah si Leman menjemput anak ibu si Leha. Leman datang Leman. Leha datang. Balik untuk gaya. Apa kata si Leman ni? Assalamualaikum. Salam kata ibu tu. Nama mak si Leha ni Kaidah. Kaidah datang. Aduh ya. Siapa kau? Kawan Leha bu. Apa kita mana pergi kami ke pasar malam. Anak menjalan malam minggu pula. Leha. Ya mak. Leman datang. Iya mak. Bilang mau dia kocok mak kocok. Bersiap aku bersiap. Sebelum kau siap kau buat kalau minum dulu sama dia. Boleh nunggu kau lama. 1/2 jam mau. Dibuatkanlah Leman tu minum kopi. Karena Leman suruh kopi. Begitu dihilang kopi tak berapa lama Leha bilang sama mak. Mak, udah mak tengok Leman tadi. Udah kenapa? Itulah jantan yang aku bilang sama mak macam tu. Mau tangga? Iya. Suruh dia masuk. Abah, Abah. Suruh mak Abah masuk. So kenapa masuk? Tak apa-apa, kocoknya bah sambil menunggu awak siap. Dulu lah berkombo sama Kaidah kan? Anak siapa kau mak? Anak Pak Herman. Herman mana? Matang Santi. Jauh kau kemari ya? Omak kau hati ya? Iya tahu wak. Omak kau dulu kawan sekolah ibu. Kawan sekolah ibu dulu itu. Jadi you boleh sama ayah kau ya? Nah aku bu, ayah kau dulu mantan ibu. Cito. Mau usah mengalah kau jon ibu. Iya tanya aja bilang sama ayah kau. Kau kan Waidah penintira yang jual lontong di muka. Tahu dia tu, konal dia tu. Iya bu, iya. Udah lama kau sama anak ibu nih. Tak lama dia berjalan-jalan 3 bulan ini. Jumpa-jumpa di WA, di Facebook kan. Anak kemana bilang? Anda ke pasar malam jalan-jalan pojok. Oh, udah lama kami tak jumpa. Aku baru balik di Malaysia. Kata Leman tadi. Kopi tu ada dari siapa? Minum kau lah. So kan aku minum lah tak apa-apa. Botol ini bu kata Leman tadi kan. Minum Leman bang. Bismillahirrahmanirrahim kata Leman. Luar biasa kopi ini. Jangan jauh-jauh kau pergi ya. Iya bu. Cemana kau bawa anak ibu kemari datang kemari, begitulah kau bawa pulang. Jangan berlebih dan berkurang. Iya bu iya. Leha, ada duit jajan kau kata waktu pulang. Ada mak 50.000 kurang gitu kurang. Nah 20.000 lagi. Sonang dia tadi karena datangnya anak mantan dia. Bercewek sama anak dia Leha. Boncengan naik kereta ki. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim ibu izinkan boncengan. 2 laki-laki perempuan bukan muhrim yang berduaan. Yang ketiga adalah setan. Jangan kemuka kalau bilang setan. Siapa yang bisa jamin anak ibu tidak maksiat? Siapa yang bisa jamin anak ibu tidak zina? Ibu yang izinkan, bapak yang izinkan. Lain lagi cerita handphone orang lain. Coba bapak ibu periksa handphone anak-anak gadis. Tapi aku yakin 100% ibu tak pernah bisa memeriksa handphonenya. Karena handphonenya pakai sandi. Cuman dia sama Allah yang tahu kemana sandi. Itu aja nih, padahal cuma bawa 9 biji itu. Kadang pakai sandi nomor.
nomor 010121 hari jadian. Ada itu. Takkan bisa. Kalau ibu tengok chattingan handphone orang ini, ya Allah, berapa banyak chattingan maksiat di handphone orang. Anak SMP, anak SMA, chattingan sama laki-laki yang bukan muhrim. Beda zaman sekarang sama dulu, Bu. Sekarang ya Allah panggilan orang sama jantan orang tuh ya Allah lain-lain, tiap bulan berganti panggilan. Bulan pertama panggilannya pipi mimi. Pipi mimi. Tahu pula dia tuh sudah sebulan gak namun ini kita pakai. Kita ganti. Apa gantinya bulan kedua? Pupu mumu. Bulan ketiga, papa mama. Ya Allah. Yang paling palangnya tuh anak itu gadis anak SMP nih. Ujung-ujung sana rumah dia. Ujung lagi di Bungangus di rumah dia. Tombus sampai air Joman sana. Ujung-ujung rumah dia panggilannya papa mama. Ya Allah, papa mama. Assalamualaikum papa. SMP. Jawabnya Waalaikumsalam mama. Gipain. Lagi ducan, apa ducan? Duduk cantik. Mama udah maem. Bilang makan maem. Dijawab mama, boyong. Mau bilang boyong. Itu bukan romantis, tak begigi. Bisa-bisanya bolong jadi boyong. Ya Allah. Ada lagi mah panggilannya ayah. Gak mau makan sebelum disuruh ayah. Jijiknya tuh. Ayam beb. My honey. My love. Ya Allah ya Rabbi. Aku bacanya aja merinding aku. Yang udah agak-agak kuliah dikit kan, berganti panggilan, agak-agak aktivis lah pula, agak-agak akademik. Assalamualaikum Adinda. Jawab Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar ayah anda sama ibunda? Alhamdulillah sehat Kakanda. Mudah-mudahan selesai kuliah kita cepat ya Dinda. Amin Kakanda. Mudah-mudahan hubungan kita pun direstui dan nanti setelah nikah Allah kasih kita keturunan anakonda. Anakonda. Mau bilang ananda, jadi anakonda. Ya Allah, panggilan saja udah buat maksiat. Ingat panggilanmu ketika memenuhi dirimu pakai nafsu syahwat, panggilanmu panggilan zina. Yang berdosa lisanmu, akanmu, hatimu. Anak muda, anak-anak yang pacaran, doanya ditolak oleh Allah. Bu, kadang anak gadis kita lebih patuh sama jantan dia ketimbang ibu. Menelpon jantannya, copat diangkatnya. Ibu memanggil, buih kucung awak nak menyaut ni. Loti hapak tu dari ladang sana. Minta kusuk, minta pijikan, tolong kau kusukan. Dikusukannya, tangan kiri. Tangan kanan, main handphone. Bersyukur dek, masih bersyukur Pak. Jago anak-anak itu elok. Indonesia ini alhamdulillah dikasih Allah kampung halaman yang baik, yang aman, tentram, adem. Tuh tengok saudara-saudara kita di Palestina. Malam nih kita bisa buat maulid, kumpul rame-rame dari segala macam golongan hadir, dari pejabat sampai masyarakat. Orang Palestina jangankan buat maulid, makan sekeluarga pun nggak bisa. Hari ini makan bareng sama anak istrinya. Ntar malam bom dari Israel laknat itu datang, anak udah tak nampak. Kita pulang dari sini bisa tidur nyenyak Pak dalam kelambu gitu, pakai kipas, pakai AC gitu. Pas lapar kita makan, haus kita minum, ngantuk kita tidurkan. Itu saudara kita di Palestina belum mendapatkan kemerdekaan. Makan tak tentu makan, minum tak tentu makan, minum, belitung pun tak ada tempat. Rumah orang itu dah dibombardir oleh Israel laknat.
Apa yang menyebabkan Israel memeluluh lantakan Palestina saat ini? Karena dari Libanon, dari Jordania, dari Suriah, Palestina bergabung, Hizbullah bergabung, Hamas bergabung, tentara-tentara Palestina bergabung untuk menghancurkan Israel. Amerika gak terima dikirimnya tentara bersenjata lengkap menghancurkan Palestina di jalur Gaza. Sampai sekarang gak siap-siap perang. Kita masih bersyukur anak remaja bisa sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Bapak ibu masih sibuk dengan kerja aktivitas kita sehari-hari. Coba tengok media sosial, manfaatkan handphone kalian. Jangan hanya melihat situs-situs yang tak baik. Jangan hanya main game online, jangan sibuk main skater. Tengok, pandang media hari ini Palestina. Butuh uluran tangan kita. Tak sanggup kita perang sampai ke sana jihad, doakan tiap sholat, ya Allah bantu saudara-saudara kami di Palestina, kirimkan bala tentara malaikat-malaikatmu ke Palestina. Minta KNPI siapkan apa yang mau kalian tunjukkan untuk Palestina, entah itu penggalangan dana untuk Palestina, entah itu buat acara konvoy keliling untuk menunjukkan kepedulian kepada Palestina, entah demo aksi di kedutaan besar Palestina atau di DPR biar diantarkan itu aspirasi kita, diantarkan statement kita, aspirasi ke kedutaan sana. Buat apa yang dibuat, tunjukkan kepedulian. Tapi mohon maaf, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dulu waktu Gaza digempurkan habis-habisan oleh yang nama Israel, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Palestina menggalang dana untuk kekenyangan kepribadiannya. Banyak atas nama kemanusiaan, penggalangan dana dikutip, keliling-keliling duit. Besok-besok beli handphone baru dia, besok-besok beli kereta baru dia. Duit mana? Duit masyarakat atas nama Palestina, tapi tidak diantarkan ke Palestina. KNPI silahkan mau buat apa yang mau dibuat. Cari informasi di Batubara, di Medan, di mana-mana yang bisa menyampaikan kita sampai ke sana. Agar masyarakat Batubara yang namanya penggalangan dana ini mereka yakin utusan KNPI harus sampai ke Palestina langsung. Kita buat dokumentasi, video, foto segala macam. Ini yang kita harapkan, Bu, akhlak-akhlak anak-anak muda dijaga baik-baik. Dek, tak lagi saatnya anak remaja itu sibuk dengan pacarannya. Ku tengok-tengok anak-anak SMP-nya rata-rata yang datangnya, tapi itu banyak juga yang suka cewek. Anak-anak muda, anak MP berpuasa ada juga cewek. Aduh, teman tak aku bilang-bilang sampai siapa. Aduh, Bu, malam nih aminkan doa aku ya. Aminkan ya. Ya Allah, andaikan malam hari ini ada anak-anak kami yang hadir, anak-anak kami yang datang acara maulid, baik remaja masjid, anak muda kampung setempat atau pengurus KNPI, andai mereka hari ini ya Allah bermaksiat dengan status hubungan pacaran, minta kepadamu malam ini berkat Nabi Muhammad, berkat maulid Nabi Muhammad, putus hubungan mereka. Amin. Yang kuat adalah jomblo yang tersakiti. Biar dikatakan jomblo, yang penting memegang keinginan Nabi Muhammad. Anak muda Islam namanya masjid, anti dengan pacaran. Paham? Nyesal Bung Andi undang aku. Selalu. Bu, akhlak nih harus kita jaga baik-baik. Adik-adik, cari dan tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, tapi ingat akhlak jauh lebih penting. Hari ini banyak orang ilmunya banyak, titelnya panjang, akhlaknya tak ada. Yang kita inginkan apa? Gara-gara ilmu, akhlaknya bagus. Lebih bagus tak punya ilmu tapi beradab ketimbang banyak ilmu tak punya adab. Jauh lebih bagus.
ilmunya ada, adabnya tinggi. Al-adabu fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Kita butuhkan support dari keluarga. Tak bisa KNP berjalan sendirinya, tak bisa Pak Camat berjalan sendirinya, tak bisa Pak Kades jalan sendirinya. Kerjasama. Orang tua kasih peraturan dalam rumah tangga, orang tua kasih pelajaran sama anak-anak. Nak, kau remaja masjid, tak lagi cocok kau keluar pakai pakaian seperti ini. Nak, kau remaja masjid, tak lagi wajar buka aurat. Nak, kau remaja masjid, keluar rumah jangan tak pakai jilbab. Kenapa? Karena memalukan masjid. Malu masjid, kita bawa nama masjid. Kalau ada anak remaja masjid, ngaku remaja masjid, datang dan pakai seragam remaja masjid, tapi buka aurat dan buka jilbab keluar rumah, berhenti aja dari masjid. Dah, selesai. Dek, yang perempuan dengar baik-baik. Anak perempuan yang buka aurat, yang tidak pakai jilbab, ingat, kalau seandainya kau masuk neraka, bukan cuma kau yang masuk neraka, ada 4 laki-laki yang ikut masuk neraka gara-gara kau. Pertama, ayah kandungmu masuk neraka, walaupun ayah kandungmu rajin sholat. Sayang kau sama ayah, sayang lah Ustaz, namanya ayah, sayang di mulut. Sanggup kalian memasukkan ayah masuk penjara? Hah? Anak-anak perempuan, sanggup kalian masukkan ayahmu masuk penjara? Sanggup melaporkan ayah ke penjara? Lisan kita bilang tidak, tak sanggup masukkan ayah dalam penjara. Berapa banyak anak gadis yang rela memasukkan ayah kandungnya dalam nerakanya Allah. Capek ayah kau sholat jadi imam masjid, gara-gara kau buka aurat keluar rumah masuk neraka ya. Pak bilang sama anak gadis, kalau kau sayang sama aku nak, tutup aurat kau. Walaupun mohon maaf, jarang kau sholat, jarang kau begini, jarang kau begini, tutup aurat kau. Gara-gara aurat kau terbuka, sehelai rambut adalah aurat bagi perempuan, mahkota bagi perempuan, marwah bagi perempuan. Yang kedua, laki-laki yang ikut masuk neraka gara-gara kalian adalah abang atau adik kandung laki-laki, walaupun alumni pondok pesantren. Kalau sudah punya suami, suami ikut masuk neraka walaupun suami ibu ustaz. Kalau sudah punya anak, anak laki-laki ibu akan masuk neraka walaupun dia imam masjid. Ingat tuh baik-baik, fatal akibatnya. Makanya ketika Rasul Isra wal Mi'raj ditunjukkan Allah tamsilan pemandangan neraka dan surga, ditengokkan oleh malaikat Jibril, ada seorang perempuan yang bertelanjang, tak diangkat rambutnya, diikat dan digantung ke atas, dicambuk-cambuk dari bawah, di bawahnya dalam neraka. Rasul menangis sambil bertanya, ya Jibril, apa sebenarnya yang dia lakukan sehingga siksanya begitu kejam? Jibril bilang, ya Rasulullah, ini contoh tamsilan umatmu di akhir zaman. Rajin dia ibadah, tapi auratnya dibuka, tak pernah pakai jilbab keluar rumah. Kadang-kadang pakaiannya panjang tertutup tapi kayak lontong, tertutup tapi nampak bentuknya. Itu perempuan kelak di akhirat digantung pakai rambutnya, di bawah ada api neraka, tanpa busana, dicambuk oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kalau kalian tahu bagaimana neraka, tak perlu capek-capek, ambil mancis, bakarlah tanganmu selama 5 menit. Kalau tahan berarti sangguplah menempuh neraka. Kalau tak tahan, itu 0,00001% panasnya api neraka. Dalam hadis dijelaskan, Pak, andaikan neraka itu dicampakkan Allah setetes saja ke dunia, andaikan neraka itu setetes saja dicampakkan Allah ke dunia, setetes, air lautan di dunia kering, pepohonan semua terbakar, semua habis merata, padahal cuma setetes. Bayangkan kita yang nanti masuk berenang dalam neraka. Jaga tuh aurat. Kalau sudah jaga aurat, jangan pandang-pandang lagi orang yang buka aurat. Jaga auratmu, jaga marwahmu. Kalau udah tutup ini auratmu, jangan lagi nonton keyboard.
Ku lewati tadi, ku tengok, Allahu Akbar. Yang buat acara Islam, yang dipanggil tengok lah begitu. Kok lagak deh, kok tidak, ya Allah, kok lagak enak juga nengok muka. Ini kayak YouTube gitu. Tapi tak siapa yang ku tengok tadi. Pemandangan ku aja mungkin. Roknya pendek, ya Allah, auratnya nampak. Ibu bawa anak begitu dan jalan, pandangkan mata nih kau nengok maksiat. Ya Allah ya Rabbi, dari kecil udah kita ajarkan memandang maksiat. Oh maknya bersaudara dua ayah yang musuh juga nengok keyboard itu. Ya, kalau sudah menjaga aurat, jagalah yang lainnya. Dah. Terakhir Bapak Ibu yang mulia, aku tengok udah jam 12:30, kurang 1 jam. Ya, betul kan? Lama-lama lagi. Terakhir Bapak Ibu yang mulia, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk satu kaum, bukan diutus untuk satu bangsa, bukan diutus untuk satu daerah atau satu golongan, tapi Allah kirim Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk suku Quraisy, bangsa Quraisy saja, tapi seluruh alam semesta. Dengan akhlak itulah modal Nabi Muhammad. Diantarkan itu proses dakwah, diantarkan akhlak untuk memperbaiki akhlak. Orang yang benci sama Nabi Muhammad tak pernah benci. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad tahu dia benci dan suka menyakiti Nabi Muhammad tak pernah balas dendam. Ini akhlak Nabi Muhammad. Diceritakan dalam sejarah, Pak, ada orang Yahudi yang setiap Nabi Muhammad lewat pergi ke masjid dilempari pakai kotoran. Iya. Asal Nabi lewat dilempar, asal Nabi lewat dilempar. Padahal jalan yang lain ada, tapi Nabi tak jalan itu. Nabi perbaiki akhlak orang yang melempar dengan akhlak baiknya Nabi Muhammad. Setiap saat Nabi Muhammad lewat dilempar pakai kotoran, sampai suatu waktu yang melempar sakit. Nabi Muhammad lewat bingung, kok tak ada melempar, biasanya ada. Begitu lewat lagi, pulang lagi tak ada melempar, Nabi bertanya, oi lemparlah, oi lemparlah, mana kalian, lemparlah, kata Nabi. Sampai tak ada yang melempar, Nabi bertanya sama pedagang di situ, kenalkah tuan siapa yang biasa di sini melempari saya? Kenal kan? Di mana dia sekarang? Sudah 3 hari dia sakit. Apa sakitnya? Covid. Di mana dia dirawat? Tadi di rumah sakit. Sekarang sudah pulang ke rumah. Apa dibuat Rasulullah? Rasul pulang ke rumah menjemput buah-buahan. Dibawakanlah buah-buahan menjenguk orang sakit. Ini sunnah, Bu. Nengok orang sakit bawa buah tangan, jangan melenggang tak bawa apa-apa. Itu kebiasaan sekarang, bawa tas saja, melenggang tak bawa buah, minimal 1 kilo jauh dibawa. Ini udah tak bawa apa-apa, bertanya pula sama yang berimpus, apa yang tak asal, apa yang tak asal. Dijawabnya lah, apa yang kuasa kau tak bawa apa-apa. Jadi kau bawa apa-apa, kau bawa jauh kau tadi lah, kuasa agak masam, agak manis. Ini tak bawa apa-apa. Dibawalah buah-buahan ini, buah tangan ke hadapan si Yahudi. Apa kata si Yahudi dalam keadaan tidur tergeletak karena sakitnya? Ya Muhammad, jangan kau jadi seorang pecundang, jangan menjadi seorang pengecut. Di saat aku tak bisa berbuat dan lemah sakit dan tak bisa ngapa-ngapain, kau datang membalas dendam. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, wahai saudaraku, aku datang bukan balas dendam. Kalau aku mau balas dendam, yang kubawa bukan buah, tapi batu atau kotoran yang selama ini kau lemparkan kepada aku. Terus apa tujuanmu? Datangku kemari untuk menjengukmu sakit, karena aku dengar kabar bahwa kau sakit sudah berapa hari. Apa kata si Yahudi yang sakit? Ya Muhammad, benarlah berarti apa kata orang-orang di luar sana. Kau punya akhlak yang begitu baik dan mulia. Aku punya kerabat, aku punya saudara, aku punya rekan kerja, aku punya kawan-kawan organisasi, bahkan aku punya keluarga. Satu pun mereka tak ada yang datang menjengukku, padahal aku sudah berhari-hari sakit. Engkau begitu dapat kabar, langsung datang bawa buah menjengukku sakit. Kau saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad. Begitu luar biasa, Pak. Nabi punya akhlak sama istrinya luar biasa, Pak.
Pernah suatu saat Nabi pulang ceramah jam 3 malam, pintu diketuk. Assalamualaikum Umairah. Assalamualaikum ya Umairah. Nggak nyaut 3 kali dijawab salam karena Siti Aisyah ketiduran. Apa dibuat Nabi? Sorban diambil Nabi, dibentangkan di teras rumah. Nabi tidur di teras rumah. Tak ada alas, cuma alas sorban. Waktu bangun tahajud, Siti Aisyah tengok sebelah kiri kanan, Rasulullah tak ada. Baru tersadar, oh pintu batu belum kebuka. Dibuka pintu, Rasul tidur di teras pakai alas sorban. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai suamiku ya Rasulullah, maafkan aku, tak dengarku kau ngetuk pintu tadi malam. Terlalu lelap aku tidur. Marah Nabi? Tidak. Kata Nabi, aku yang minta maaf wahai istriku, mengganggu waktu kau tidur. Maafkan aku, mungkin terlalu kuat ketuan pintuku. Aku mengganggu waktu mau tidur. Luar biasa akhlak Nabi Muhammad sama istrinya. Ada laki begitu. Sudah besok-besok buat begitu Pak. Pulang dari warung kopi sambil bercatur awak tengah malam jam 2 pulang untuk pintu. Assalamualaikum. 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 Tak buka pintu, ambil koran di teras tidur. Begitu tidur di teras, subuh-subuh bini buka pintu. Loh bang, kok tidur sini kepala ayah kau tidur sini. Aku tak ya abang panggil aku untuk pintu kata kau. Pocah berdarah tangan aku dah nunggu pintu tu. Apa tak kuat tak kuat. Astagfirullahaladzim. Kau tidur macam mayat. Dan kali jangan kau buat tutup pintu ni. Anda tutup pintu macam mana? Macam mana apa? Begitulah emosi laki ini ditunggu pintu. Wah, tangan kocak pintu bisa habis. Besok tangan diperban pintu digolong. Kan bodoh namanya. Kau jo bodoh, kau jo gila. Udah dipocahkan digolong balik. Sama dengan acara merayakan ulang tahun, tiup lilinnya, tiup lilin. Kalau mau ditiup kenapa dipasang bodoh? Iya kan? Kita tahu nak ditiup, kenapa pada dipasang? Biar ada cerita, tiup lilinnya, tiup. Kalau memang mau ditiup, kenapa kau pasang sampai minyak mancis sama orang? Inilah masalah tiup lilin. Kalau selebihnya tak ada yang salah. Tiup lilin itu budaya Yahudi. Kalau ulang tahun pakai bolu tak ada masalah. Bolunya setinggi towel pun tak ada masalah. Masalahnya macam mana? Pertama tiup lilin, kedua berdoa sambil tepuk tangan. Ini Kristen Pentekosta. Banyak budaya-budaya kita yang menyalah sekarang ini. Hilang budaya-budaya Melayu kita ni. Gara-gara ikut tren zaman sekarang. Ya. Nah, Rasulullah punya akhlak untuk memperbaiki akhlak jahiliyah. Apa yang perlu kita petik pelajaran malam ini? Yuk tanamkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita agar yang baik pun datang. Suami punya akhlak sama bini, mohon maaf kalau tak ada yang perlu hendak kita marahkan, jangan sampai marah. Ibu punya akhlak sama anak, ada budak kocik gitu nih, anak ini masih kocik 2-3 tahun, apa-apa dilarang dibuatnya. Jangan kau bawa bola tumpah, kau tumpah, begitu tumpah akan botol, kau tak sadar diuntung kau akan tumpah, sama aja macam ayah kau tengok. Ayah pula salahkan kau. Songgak-songgak dimarah-marah, mohon maaf Bu, bukan anak kita yang nakal, tapi kita orang tua yang kurang sabar menghadapi anak. Sampai mohon maaf umur anak di bawah 5 tahun kita songgak, kita bentak, kita pukul, ya Allah. Lama-lama kita sendiri yang menyesal kenapa kita pukul anak. Teringat kita pukul dia menangis, dia menyesal awak. Orang tu belum balik, Allah yang menggerakkan semuanya. Kenapa harus marah sama perlakuan Allah? Kenapa harus marah sama perlakuan Allah? Allah yang menggerakkan tangan dia, mengangkat bola sampai tumpah, uji kesabaran kita. Apa yang harus kita marahkan? Apa yang dibuat Allah, apa yang perlu kita marahkan? Pak kata guru-guru kita ni macam wayang dimainkan oleh dalang. Apa yang dibuat Allah, buatlah. Tugas kita cuma secara syariat ada ikhtiar dan doa, secara hakikat tak berlaku semuanya. Kita tak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Semua punya Allah. Anak-anak ni syariatnya Allah suruh kita ingatkan, nasihati, didik. Salah satu perintah Nabi 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun tak mau sholat pukul. Cuman mukulnya hati-hati.
Ada tetangga dongki sama awak, nampak kita mukul anak, dia pula melapor ke polisi, dodol 5 juta, tidak penjauh. Macam-macam sekali. Ya, dengan akhlak yang ditanamkan itu, kita ajarkan akhlak itu sama anak keturunan kita. Insya Allah kampung halaman kita bila khusus di Bung Angus menjadi kampung yang beradab, kampung yang berakhlak. Anak remajanya punya akhlak, anak-anak PI-nya punya akhlak, anak-anak mudanya punya akhlak, masyarakatnya punya akhlak, pemimpinnya punya akhlak. Jadilah negara atau kampung halaman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, izin mohon maaf karena terbatasan waktu, mungkin kecapean badan ini. Insya Allah melanjutkan perjalanan balik ke Medan. Besok pagi ada tugas yang sama di Medan, dan insya Allah pertemuan ini walaupun singkat, mudah-mudahan kita berharap ada ridho dari Allah. Allah pandang rahmat, Allah pandang ridho, Allah pandang berkah. Tidak bangkit kita dari tempat duduk kita kecuali Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih KNPI Bung Angus sudah menyelenggarakan acara ini. Dengan mereka buat acara ini menjadi jalan kita untuk lebih mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami seragam biru ini bukan hanya seragam biru, tapi seragam ini menunjukkan kita di langit. Seragam warna biru ini seragam langit. Artinya langitkanlah semua minta doamu, langitkanlah semua ikhtiar dan usahamu. Jangan pernah kita merasa ketika sudah menjadi langit merasa sombong dan congkak serta angkuh pada bumi, karena mereka semua ciptaan Allah. Dan seragam biru ini kalau bisa jadikan seragam yang betul-betul menjadi cahaya untuk umat, cemerlang di hadapan pandangan mata orang, jadi inspirasi dan aspirasi untuk seluruh masyarakat di Bung Angus khususnya. Saya kira Bapak Ibu 1 jam lebih saya bercakap-cakap sini. Aku tengok sudah agak-agak dingin kopinya tadi, kurasa tak usah lama-lama lagi. Dan aku yakin ada lagi hidangan makan malam. Biasanya ada di kampung-kampung ini ada makan malam, dan biasanya saya makan telah Pak Camat membisikkan sesuatu sama aku dan menyalam-nyalam bersalam-salam lah sama aku, Pak Camat sama Pak Kades. Nah, kalau dari panitia aku udah paham, Bung Andi sudah ngerti anak organisasi itu tidak pernah mengecewakan Ustaz. Nah, aku ngerti itu, dan biasanya itu sudah dikolin, sudah dilem. Jadi kalau Pak Camat, Pak Kades kalau mau nambahin duit minyak pun nggak usah pakai itulah, pakai amplop sendirilah, atau nggak pakai amplop pun masuk ke kantong ke dompet pun keterima itu. Karena aku tengok itu minyak mobil sudah res 1 titik. Mungkin ngopi-ngopi di jalan nanti sebelum pulang, entah di tebing atau di rest area nanti, entah apa cerita. Aku doakanlah kalau memang niat Pak Kades, Pak Camat begitu, aku doakan sehat walafiat. Mudah-mudahan sekeluarga sakinah mawaddah warahmah, Allah jaga, jadikan amanah, istiqomah, dan mudah-mudahan selalu melaksanakan tugas aktivitas dalam kebanggaan rakyat di Bung Angus. Jangan ambilkan dulu Pak, karena belum selesai. Kalau udah jelas baru amin. Ibu bapak sekarang hati-hati kalau pakai kalimat amin amin. Pikir orang awak kampanye Anies Baswedan sama Cak Imin. Agak-agak bahaya juga. Cuma nggak masalah. Aku nggak ada mengarahkan KNPI kemana-mana ya. Aku nggak peduli pilihan kalian siapa, DPR Batubara, siapa Bupati Batubara. Cuma minta aku pilihlah presiden yang baik budinya, presiden yang dicintai ulama dan memandang wajahnya sejuk dalam pandangan mata. Sejauh ini yang ku pandang sejuk cuman Anies Caimin. Sejauh ini izin baca mata ada maksud kampanye enggak? Ada maksud kampanye. Ya Bu, sejauh ini yang masih ku pandang elok dipandang mataku pribadi ya, nggak ada kemana-mana arah pribadi. Sejauh ini yang ku pandang sejuk cuman Anies Caimin. Coba, alhamdulillah. Habis ya? Nah, Bu, pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kaulah ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kaulah ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong Bu, jangan sampai tak mandi-mandi. Kalaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat.
Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, kenapa bu? Suka-suka pula, yang jarum-jarumku, yang matahi aku. Kalau ibu tak sur, patahi jarum bapak itu, bukan punyaku ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke tepi paret. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, Pak Camat, jangan dibuang ke tong sampah. Kalau ada kata-kata yang agak menyalah, jangan potong ongkos ceramah. Kalau bisa agak ditambah. Ya Allah, maaf Pak Camat. Aku kan ada Pak Camatnya. Kemudian karena ada keluarga, aku anggap udah keluarga. Lagian aku tahu tanggal-tanggal muda. Masa belum gajian? Nah gitu. Mensyukuri nikmat tuh, syukuri dengan banyak-banyak sedekah. Dan sedekah terbaik itu hanya sama Ustaz. Itu aja kan. Kalau ada, udahlah nggak usah. Kalau ada burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih dan terima kasih. Buah durian, buah kerondong, cukup sekian dulu dong. Untuk adik-adik khususnya, kasih pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kegelapan. Usikum menafsir taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil islam wa ala ni'matil hidayah wa ala ni'matil istiqamah wa ala ni'matil sihah wal afiyah fi kulli sa'ah wa ala ni'mati ummata nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya sami'ud du'a ya basirun alim ya quwwatu ya arhamar rahim ya qawi ya matin ya razzaq ya fattahu ya alim. Wa taqabbal du'aana wa niyatana wa maqsudana wa hajjatana khususan li hajjatina sahibi ahli hadzal majlis. Allahumma ya latifun ya khabir ya sami'un ya basir ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya hakimu ya sultan. Ya Allah ya hakimu ya sultan. Ya Allah ya hakimu ya sultan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Indonesia. Bil khusus ya Allah ala mujahidin fi Palestin, ala mujahidin fi Palestin ya Allah, ala mujahidin fi Palestin wa ala mujahidin fi Libanon wa ala mujahidin fi Suriah wa ala mujahidin fi Syria wa ala mujahidin ya arhamar rahimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna irham abaina wa irham ummahatina wa irham jami'i ummat wa jami'al muslimin wal muslimat min ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita akhiri, sebelum kita bubar, mari sama kita bersenandung cinta salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah
salamullah ala yasin habibillah. Ya semua. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Sekali lagi semua serentak. Salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul